Pembaca dan pendengar yang budiman, semoga kedamaian dan rahmat Allah tercurah kepada Anda semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Cerita hari ini adalah tentang seorang wanita tertindas yang hidupnya merupakan sebuah epos penderitaan, namun berakhir sebagai bukti nyata akan rahmat dan keadilan Allah yang luar biasa. Karena Allah memberikan kelonggaran kepada manusia, tetapi tidak pernah membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Ini adalah kisah dari sebuah desa terpencil di tepi sungai. Di sana ada sebuah pusat penampungan tua yang dikelilingi pepohonan. Tempat tinggal gadis-gadis yatim piatu yang tak punya tempat bernaung. Gadis-gadis ini adalah makhluk paling malang di bumi. Mereka tidak memiliki keluarga, tidak memiliki secercah harapan. Maryam adalah salah satu dari mereka. Usianya 22 tahun. Tetapi wajahnya tampak jauh lebih tua. Kesedihan yang mengendap di sudut matanya selama bertahun-tahun, seolah mencapai titik di mana tidak ada jalan kembali. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah banjir saat masih kecil di malam yang sama. Sejak saat itu, penampungan ini menjadi rumah barunya. Penampungan itu dikelola oleh seorang wanita bernama Rahimah Begum, berusia 50-an. Namun hatinya lebih keras dari batu. Dia memandang gadis-gadis yatim itu hanya sebagai mesin tenaga kerja gratis. Dia membangunkan Maryam sebelum azan subuh dan mengirimnya ke ladang. Maryam bekerja di ladang, terbakar matahari dan basah kuyup oleh hujan. Sementara gadis-gadis lain mendapat pekerjaan yang relatif mudah di dalam rumah, Maryam mendapatkan pekerjaan yang paling berat. Rahimah Begum sepertinya secara khusus menargetkan Maryam. Kesalahan sekecil apapun berujung hukuman berat. Makanan dihentikan atau dikurung di ruangan gelap. Suatu siang, saat bekerja di bawah terik matahari, Maryam jatuh pingsan di tengah ladang. Tidak ada lagi tenaga yang tersisa di tubuhnya. Dia tergeletak dengan wajah menempel di tanah kering. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Karena terlambat pulang di malam hari, Rahimah Begum menamparnya berkali-kali dan mengurungnya di ruang gudang yang gelap. Malam itu tidak ada makan malam, tidak ada air, tidak ada lampu. Duduk di ruangan gelap itu sambil memeluk lutut, Maryam menangis terseduh-seduh. Dia mencoba mengingat wajah ibunya, tawa ayahnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kenangan itu semakin memudar. Dia berpikir, apakah Allah telah melupakannya? Mengapa hanya ada penderitaan dalam hidupnya? Pada saat itu sebuah tekad kuat muncul. Dia akan melarikan diri dari neraka ini. Kematian pun terasa lebih baik daripada ini. Suatu malam musim dingin saat semua orang di penampungan tidur nyenyak, Maryam membungkus 2 potong pakaian lamanya. Dia memanjat keluar jendela sambil gemetar. Saat turun ke tanah yang basah, kakinya terkilir. Tetapi dia tidak berhenti. Dia berlari dalam kegelapan. Dia tidak tahu harus kemana. Dia hanya tahu dia tidak ingin kembali. Hujan membasahinya. Angin dingin menusuk tulang, tetapi dia terus berjalan bermil-mil jauhnya. Dia bahkan tidak menyadari kapan sepatunya hancur. Kakinya berdarah karena luka duri dan batu. Tetapi dia tetap berjalan. Akhirnya dia tiba di sebuah kota besar. Bangunan tinggi, suara-suara asing, jalanan yang tak dikenal. Kota itu terasa menakutkan. Dia duduk di bawah pohon beringin besar. 3 hari dia tidak makan, tubuhnya mati rasa. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki dan ketakutan. Apakah Rahimah Begum mengirim seseorang untuk menangkapnya? Dia berhenti dan menatap Maryam, lalu bertanya dengan suara lembut, "Nak, mengapa kamu duduk di sini menangis, di tengah dingin malam ini?" Maryam tidak bisa lagi menahan diri. Dia menangis sejadi-jadinya, dan menceritakan semuanya. Wanita tua itu tidak menunda sesaat pun. Dia membawa Maryam ke rumah kecilnya, memberinya makanan hangat, dan pakaian bersih. Malam itu, setelah bertahun-tahun, Maryam merasa aman, dan tertidur lelap. Nama wanita itu adalah Bibi Zohra, berusia di atas 65 tahun. Dia telah banyak menderita. Suami dan anak-anaknya telah tiada karena penyakit. Dia benar-benar sendirian di dunia ini. Keesokan paginya, Maryam bangun, dan melihat Bibi Zohra telah menyiapkan sarapan sederhana, namun lezat. Dia berkata sambil tersenyum,
tinggallah bersamaku. Kehadiran gadis sepertimu akan mengusir kesepian wanita tua ini. Maryam pun tinggal di sana. Bibi Zohra mengajarinya memasak dan menjahit. Bakat Maryam luar biasa. Dia belajar dengan sangat cepat. Beberapa bulan berlalu dengan damai. Tetapi kebahagiaan ini tidak bertahan lama. Di tengah musim dingin yang menusuk, Bibi Zohra jatuh sakit parah. Dokter meresepkan obat mahal, tetapi mereka tidak punya uang. Maryam melihat ke tangan kirinya. Di sana ada gelang tembaga tua, kenangan terakhir dari ibunya. Semuanya telah hilang dalam badai kehidupan. Hanya itu yang tersisa. Tanpa ragu, dia melepas gelang itu dan menjualnya di pasar untuk membeli obat. Bibi Zohra melihat tangan Maryam yang kosong dan memahami segalanya. Matanya berkaca-kaca. Dia berkata sambil menangis, "Nak, kamu memberikan barang berhargamu untukku. Allah akan membalasmu 1000 kali lipat." Kesehatan Bibi Zohra sempat membaik sebentar, tetapi tidak lama. Pada suatu malam hujan, napas Bibi Zohra terasa berat. Maryam duduk di sampingnya, memegang tangannya. Bibi Zohra membuka mata dan menatapnya dengan cinta yang tak terhingga. Berbisik, "Jangan menangis, nak. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Kamu sabar, kamu baik hati. Pahalamu pasti akan datang." Kemudian dia menutup mata untuk selamanya. Maryam memakamkannya sendirian di pemakaman desa. Dia berdoa di depan makam, lalu kembali dan menyadari rumah ini pun bukan miliknya. Keponakan Bibi Zohra datang dan berkata, "Keluar dari rumah kami." Maryam pun kembali menjadi gelandangan. Namun kali ini dia lebih dewasa dan memiliki 2 keterampilan, memasak dan menjahit. Dari seorang wanita di pasar, dia mendengar sebuah keluarga kaya di kota sedang mencari pelayan. Maryam memutuskan untuk pergi ke sana. Berdiri di depan rumah yang megah seperti istana, tangan Maryam gemetar. Dia belum pernah melihat rumah sebesar itu. Dengan berani dia mengetuk pintu. Seorang penjaga tua membuka pintu, menatap Maryam dengan senyum meremehkan, lalu membawanya ke ruang tamu. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia 50-an masuk, dengan pakaian indah dan perhiasan mahal. Tetapi matanya sedingin es. Ini adalah nyonya rumah, Sahela Begum. Dia memperhatikan Maryam dari kepala hingga kaki. Pakaian compang-camping, wajah lelah. Dengan suara tajam dia berkata, "Penampilanmu berantakan, tapi aku akan menerimamu karena aku butuh orang sekarang. Tapi gajimu kecil. Satu kesalahan saja, kamu akan dilempar ke jalanan." Maryam setuju karena tidak punya pilihan lain. Sahela Begum memberinya kamar gelap kecil tanpa jendela di samping dapur. Tugas Maryam adalah bangun sebelum fajar untuk menyapu seluruh rumah. Lalu memasak, mencuci piring, dan menyetrika pakaian hingga larut malam tanpa henti. Sahela Begum selalu mengawasinya. Terlambat semenit saja, jatah makan dihentikan. Memecahkan barang kecil berarti makian kasar. Maryam menanggung semuanya dalam diam. Setiap malam di kamar kecilnya, dia menangis dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebebasan dari penderitaan ini." 3 bulan kemudian, seorang pemuda berusia 25-26 tahun datang ke rumah. Dia tinggi dan berpakaian rapi. Dia adalah Rafi, putra tunggal Sahela Begum yang baru kembali setelah belajar di luar negeri. Ibunya memeluknya dengan sukacita, sementara Maryam berdiri di pojokan memperhatikan dalam diam. Keesokan paginya, saat Maryam sedang menyiram bunga di taman, Rafi duduk di bangku sambil membaca buku. Tiba-tiba, kendi air di tangan Maryam jatuh dan pecah. Rafi segera menghampiri. "Apakah Anda terluka?" Maryam terkejut. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang pernah peduli padanya. Dengan suara gemetar dia menjawab, "Tidak tuan, saya baik-baik saja." Rafi membungkuk membantunya memungut pecahan kaca. Mata mereka bertemu sejenak, namun saat itu juga Sahela Begum keluar. Dengan amarah yang meluap, dia menarik Maryam menjauh dan menampar pipinya di depan semua orang. "Beraninya kamu mendekati putraku. Kamu hanya pelayan rendahan, tidak lebih." Rafi berdiri terpatu. Pipi Maryam memerah. Dia menundukkan kepala dan pergi.
Namun luka di hatinya lebih dalam daripada rasa sakit fisiknya. Mengapa dia tidak dihargai sebagai manusia? Sejak hari itu, Sahela Begum mengawasi Maryam lebih ketat. Namun Raffi tidak bisa melupakan kesedihan di mata Maryam. Suatu hari, Maryam menemukan surat terlipat di dekat pintu kamarnya. "Maryam, aku minta maaf atas apa yang ibu lakukan. Kamu adalah orang yang bermartabat. Aku ingin bicara lebih banyak denganmu." Maryam. Maryam membaca surat itu lama sekali. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kemudian dia menulis balasan, "Tuan, kata-kata Anda menghibur hati saya. Tetapi jika Nyonya tahu, akan ada bahaya. Tolong biarkan ini sampai di sini saja." Namun Raffi tidak berhenti. Surat demi surat pun berbalas. Maryam mulai menceritakan masa lalunya. Panti asuhan, Bibi Zohra, dan orang tuanya. Raffi selalu memberikan penghiburan dan keberanian. Beberapa bulan kemudian, Raffi menulis, "Maryam, aku ingin menikahimu." Maryam gemetar ketakutan. "Ini tidak mungkin, ibumu tidak akan pernah setuju." Raffi menjawab, "Kita menikah secara rahasia untuk saat ini. Nanti aku akan menjelaskan pada ibu." Maryam bimbang. Tetapi di hatinya ada harapan bahwa mungkin kali ini, seseorang benar-benar akan mencintainya, dan memberinya perlindungan. Dia setuju. Suatu Jumat siang, saat Sahela Begum pergi, Raffi membawa Maryam ke sebuah desa terpencil. Di sana, di rumah seorang ulama tua, mereka menikah di depan dua saksi. Pernikahan yang sangat sederhana, tanpa perayaan, tanpa hiasan. Tapi Maryam adalah pengantin yang paling bahagia. Raffi berkata padanya, "Sekarang kamu adalah istriku di hadapan Allah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Mereka kembali sebelum ada yang menyadarinya. Maryam merasa seperti dalam mimpi yang indah. Pernikahannya rahasia, tapi dia adalah istri Raffi. Saat malam tiba dan ibunya tidur, Raffi akan datang ke kamar kecil Maryam untuk berbicara dan memberi semangat. Dia memberinya sebuah cincin emas kecil. "Simpan ini selalu. Ini adalah tanda cintaku padamu." Maryam menyembunyikan cincin itu di balik pakaiannya. Menyentuhnya membuatnya merasa segalanya akan baik-baik saja. Namun 3 bulan kemudian, Maryam menyadari ada yang berubah pada tubuhnya. Mual dan pusing. Seorang pelayan tua yang melihatnya berbisik, "Nak, apakah kamu sudah menikah? Ini adalah tanda-tanda kehamilan." Maryam merasa senang sekaligus takut. Senang karena buah cintanya akan hadir. Takut akan reaksi Sahela Begum. Malam itu dia memberitahu Raffi. Raffi terdiam kaku. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Hanya ketakutan. Dengan suara gemetar dia berkata, "Ini masalah besar, Maryam." Maryam terkejut. "Mengapa kamu tidak senang? Ini anak kita." Raffi menunduk. "Beri aku waktu untuk berpikir." Lalu dia pergi. Selama seminggu, Raffi tidak muncul dan surat-surat Maryam tidak dibalas. Maryam hidup dalam ketakutan setiap hari. Suatu hari, dia mendengar suara dari ruang tamu. Sahela Begum sedang menyambut keluarga kaya bersama seorang gadis cantik berusia 20 tahun yang mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Sahela Begum tersenyum lebar. "Ini Nafisa, putri temanku. Dia sangat cocok untuk Raffi. Tunangan mereka bulan depan." Dunia Maryam seolah runtuh. Dia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Raffi akan menikah dengan orang lain sementara dia mengandung anaknya. Malam itu, dia pergi ke kamar Raffi di lantai atas. Ini pertama kalinya dia memberanikan diri ke sana. Saat dia mengetuk pintu, Raffi keluar dan mencoba menutupnya dengan cepat. Tetapi Maria mendorong pintu itu. Sambil menangis dia berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku mengandung anakmu. Dan kamu mau menikah dengan orang lain? Kamu bilang tidak akan pernah meninggalkanku." Raffi menunduk dan berkata dingin, "Pernikahan kita adalah kesalahan. Aku tidak bisa menentang ibuku. Dia akan mengusirku dan menghapus hak warisanku." Maryam berteriak, "Kamu pengecut. Anak ini butuh ayahnya." Raffi mendorongnya dan berkata, "Aku tidak akan mengakui pernikahan ini di depan siapapun. Besok pagi, pergilah dari rumah ini." Tepat saat itu, pintu didobrak oleh Sahela Begum. Seorang pelayan telah melaporkan apa yang dia lihat. Sahela Begum berteriak murka,
"Apa yang kamu lakukan di sini, perempuan jalang?" Lalu dia mulai memukuli Maryam. Raffi hanya berdiri diam. Seorang pelayan berkata, "Nyonya, gadis ini hamil." Sahela Begum terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara sangat tenang namun mengerikan, "Anak siapa?" Maryam menatap Raffi dengan mata memohon, tetapi Raffi memalingkan wajahnya. Sahela Begum pergi ke dapur, di mana sepanci besar air sedang mendidih. Dia menyiramkan air mendidih itu ke punggung dan bahu Maryam. Teriakan Maryam mengguncang seluruh rumah. Kulitnya yang terbakar mulai berdarah. Tetapi Sahela Begum tidak berhenti. Dia menendang Maryam ke arah pintu. "Keluar. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di rumah ini." Dalam kegelapan malam, penjaga menyeret Maryam dan membuangnya ke jalanan. Gerbang tertutup rapat. Maryam tersungkur di depan gerbang, berteriak memanggil nama Raffi. "Raffi, tolong aku." Tapi tidak ada yang datang. Maryam merangkak di jalanan yang gelap. Luka bakarnya berdarah, tubuhnya gemetar. Orang-orang yang lewat menghindar karena takut melihat penampilannya yang mengerikan. Dengan susah payah dia sampai ke sudut pasar. Duduk di tanda toko yang tutup, dia memegang perutnya. "Apakah anakku baik-baik saja?" Jam demi jam berlalu. Tubuhnya mulai lunglai. Dengan sisa tenaganya dia berdiri, dan akhirnya menemukan sebuah masjid kecil di ujung pasar. Dia jatuh pingsan tepat di depan pintu. Setelah azan subuh, sang imam membuka pintu, dan melihat Maryam yang berdarah dan terluka parah. Dia berteriak meminta tolong, dan beberapa jamaah membawanya ke rumah imam. Nama imam itu adalah Syekh Abdurrahman, berusia 50-an, seorang pria yang saleh dan tulus. Istrinya, Sumaya Begum, sangat baik hati. Melihat kondisi Maryam, dia menangis sambil membersihkan lukanya. Sang imam membaca Al-Quran dan mendoakannya. Beberapa hari berlalu dengan sulit. Maryam mengigau karena demam, terus memanggil nama Raffi. 2 minggu kemudian, dia membuka mata. Melihat wajah Sumaya Begum, dia menangis dan menceritakan semuanya. Sumaya Begum memeluknya. "Nak, sekarang kamu adalah putri kami. Tinggallah di sini sampai anakmu lahir." Bulan-bulan berlalu, Maryam sembuh. Dia rajin salat, berdoa, dan membaca Al-Quran. Syekh Abdurrahman dan Sumaya Begum merawatnya seperti anak sendiri. Suatu malam musim dingin, Maryam mulai merasa mulas. Setelah proses melahirkan yang panjang dan menyakitkan, seorang bayi laki-laki lahir. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan. Sumaya Begum menyerahkan bayi itu kepada Maryam. Maryam melihat mata bayi itu, persis seperti mata Raffi. Dia menangis dan berjanji dalam hati bahwa anak ini tidak akan menjadi pengecut seperti ayahnya. Dia akan menjadi pria yang kuat, adil dan bermartabat. Maria menamainya Sabit, yang berarti teguh, karena dia ingin anaknya memiliki karakter yang teguh. Maria memulai hidup baru. Dia menjahit pakaian di rumah orang-orang kaya. Penghasilannya sedikit, tetapi dia menabung setiap sen untuk Sabit. Saat pulang dengan lelah, menggendong Sabit akan menghapus semua kepenatannya. Sabit tumbuh dengan cepat dan sangat cerdas. Di usia 5 tahun, dia sudah menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Syekh Abdurrahman mengajarinya bahasa Arab, fikih, dan moral kehidupan. Di usia 10 tahun, dia masuk sekolah dan selalu menjadi juara pertama. Suatu hari, Sabit bertanya tentang ayahnya. Maria menangis. Sabit memeluknya dan berkata, "Jangan menangis, Ibu. Aku akan memperbaiki semuanya saat aku besar nanti." Kata-kata itu memberikan kehangatan di hati Maryam. Tahun demi tahun berlalu. Tubuh Maryam melemah karena beban kerja yang berat, tetapi dia tidak pernah beristirahat agar sekolah Sabit tidak terputus. Setelah lulus sekolah dasar, Sabit mendapat beasiswa penuh ke sekolah menengah terbaik. Hari itu Maryam bersujud syukur. Di usia 18 tahun, Sabit mendapat beasiswa di jurusan hukum. Impiannya adalah menjadi hakim yang adil. Dia telah melihat ketidakadilan yang dialami ibunya, dan bagaimana kaum lemah tidak mendapatkan keadilan. Dia berjanji akan menjadi suara bagi mereka. Sabit lulus dengan nilai terbaik, dan mendapatkan tawaran pekerjaan dari lembaga-lembaga besar, tetapi dia memilih membuka firma hukum kecil untuk membantu orang miskin.
Dalam beberapa tahun, namanya pun harum. Orang-orang berkata bahwa Tuan Sabit tidak menerima suap dan tidak takut kepada siapapun. Tugas pertama Sabit adalah membelikan sebuah rumah kecil untuk ibunya. Maryam terdiam lama melihat rumah itu, lalu menangis terseduh-seduh. Ini adalah rumah miliknya yang pertama dalam hidupnya. Suatu malam Sabit duduk di depan ibunya dan ingin mendengar semuanya. Maryam tidak menyembunyikan apapun tentang Rafi, Sahela Begum, dan malam mengerikan itu. Sabit menggenggam tangan ibunya. "Ibu, mereka yang melakukan ini padamu akan mendapatkan pengadilan dariku." Maryam berkata lembut, "Nak, carilah keadilan, bukan balas dendam, karena Allah lah hakim yang sesungguhnya bagi mereka." 10 tahun berlalu. Sabit kini menjadi pengacara sukses berusia 32 tahun, yang terbaik di kota. Lalu tibalah harinya. Dia diangkat menjadi hakim ketua di pengadilan kota. Dalam upacara pelantikan, Maryam duduk di barisan depan. Rambutnya sudah memutih, wajahnya berkerut, tetapi matanya bersinar. Melihat putranya mengenakan jubah hitam, dia menangis dalam diam. Sebagai hakim, Sabit dikenal karena keadilannya yang keras. Dia bahkan tidak menerima hadiah, apalagi suap. Kaya atau miskin mendapatkan perlakuan yang sama. Suatu hari, muncul kasus baru di depannya. Sengketa harta warisan dalam keluarga kaya. Di satu pihak ada Rafi bin Hafiz. Di pihak lain ada Sahela Begum, ibunya sendiri. Rafi menuntut haknya atas harta peninggalan ayahnya yang telah ditahan oleh ibunya selama bertahun-tahun. Sabit membuka berkas dan melihat nama-nama itu. Tangannya gemetar. Nama-nama itu telah dia dengar berkali-kali dalam tangisan ibunya. Malam itu dia mendatangi ibunya dan berkata, "Ibu, kasus Rafi dan Sahela Begum ada padaku. Apakah ini kehendak Allah atau aku harus mengundurkan diri?" Maryam berpikir lama lalu berkata, "Tidak, jangan mundur. Allah sendiri yang memberikan kesempatan ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh menegakkan keadilan. Jika kamu membalas dendam, kamu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah." Hari persidangan tiba. Pengadilan penuh sesak. Rafi masuk dengan wajah yang sudah menua, rambut putih, dan pakaian lama yang lusuh. Terlihat jelas dia jatuh miskin, karena tidak mendapatkan harta ibunya. Kemudian Sahela Begum masuk dengan tongkat, namun tetap mengenakan pakaian mahal dan tatapan sombong. Hakim Sabit masuk dengan jubah hitamnya. Keduanya menatapnya, tetapi tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin mereka mengenali putra dari pelayan mereka yang kini duduk di kursi hakim? Setelah mendengar keterangan kedua pihak, Sabit berkata, "Sebelum putusan dibacakan, saya ingin mendengar keterangan dari seorang saksi." Pintu terbuka. Maryam berjalan masuk perlahan dengan pakaian putih dan hijab putih. Wajahnya tenang dan percaya diri. Begitu melihatnya, Rafi terpaku. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Bagaimana mungkin? Sahela Begum melompat dari kursinya. "Apa yang dilakukan perempuan ini di sini? Usir dia!" Sabit memukul meja dengan palunya. Seluruh ruang sidang bergetar. Dia berkata tegas, "Diam, Anda berada di pengadilan. Jika bersikap tidak sopan lagi, Anda akan ditahan karena menghina pengadilan." Hening seketika. Sabit mengambil sumpah Maryam, lalu bertanya, "Apakah Anda mengenali kedua orang ini?" Maryam menatap mereka langsung, dan berkata, "Ya, saya kenal. 30 tahun yang lalu, saya bekerja di rumah mereka. Dan Rafi menikahi saya secara sah menurut syariat, secara rahasia." Rafi berteriak, "Bohong!" Saat itulah Sabit mengeluarkan sebuah kertas kuning tua, buku nikah asli dengan tanda tangan ulama dan saksi-saksi. Dokumen ini tersimpan di arsip desa sejak 30 tahun yang lalu. Kertas itu seolah membakar tangan Rafi. Dia jatuh tersungkur dan menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku pengecut, maafkan aku Maryam." Sahela Begum mencoba melarikan diri, tetapi ditahan oleh petugas. Sabit berdiri dan menatap seluruh ruang sidang. Suaranya penuh emosi, namun tetap stabil. "Saya memberikan kesaksian di sini. Nama saya adalah Sabit bin Rafi. Saya adalah putra dari ibu yang terhormat ini, yang telah dizalimi selama 30 tahun. Saya adalah bayi yang berada dalam kandungannya saat dia dibuang ke jalanan di malam musim dingin. Saya adalah putra seorang pelayan, tetapi Allah telah mengangkat derajatnya.
Hari ini, saya di sini untuk memastikan keadilannya. Seluruh ruang sidang hening. Banyak yang menangis. Sabit membacakan putusan. Pertama, pernikahan Raffi dan Maryam terbukti sah. Sehingga pernikahan Raffi selanjutnya dianggap batal secara hukum jika dilakukan tanpa izin. Kedua, karena menelantarkan istri dan anak serta tidak memberikan nafkah, Raffi dijatuhi hukuman penjara 2 tahun. Ketiga, Sahela Begum harus memberikan setengah dari kekayaannya kepada Maryam sebagai ganti rugi. Keempat, kepemilikan istana tempat Maryam pernah bekerja sebagai pelayan kini diserahkan atas nama Maryam. Raffi berlutut di depan Maryam, memohon ampun. Maryam menatapnya sekali, lalu tanpa berkata apa-apa, dia berjalan keluar dari pengadilan dengan tenang. Sahela Begum jatuh pingsan di lantai, hartanya hilang, istananya hilang, dan tidak ada lagi yang mempedulikannya. 1 bulan kemudian, Maryam pindah ke istana itu, kali ini sebagai nyonya rumah yang terhormat. Sebagai bagian dari hukuman sosial, Sahela Begum dibiarkan tinggal di sana, namun dalam posisi melayani Maryam. Suatu sore, Maryam duduk di taman yang sama, tempat dia pernah menjatuhkan kendi air. Air mata kedamaian mengalir di pipinya. Dia menatap langit dan berbisik, "Alhamdulillah, yang tidak pernah meninggalkanku sendirian. Dia bersamaku saat aku menderita, saat aku dihina, dan saat aku tergeletak sekarat di jalanan. Alhamdulillah untuk segalanya." Demikianlah kisah Maryam berakhir. Maryam yang dibuang oleh dunia, dikembalikan kehormatannya oleh Allah. Anak yang tidak diakui, kini menjadi hakimnya. Shalawat dan salam, semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Dan salam serta doa kami, untuk Anda semua.